Sekarang kita akan masuk pada bahasan kedua. Pak Ferdinand, saya mau teruskan atau berhenti dulu? Silakan aja, Bu. Oke, baik ya. Saya teruskan untuk Septuaginta. Nah, ini menarik juga. Nah, Septuaginta, bahasa Ibraninya adalah Targum Hashifim. Targum. Ya. Targum, ini kalau diarabkan itu menjadi tarjamah. Nah, tarjamah menjadi terjemahan bahasa Indonesia. Nah, targum artinya sama, terjemahan. Ya. Nah, targum Hashifim, terjemahan 70. Nah, ini kenapa menarik ini? Kenapa dinamakan 70? Nah, orang Yahudi itu suka sekali dengan lambang-lambang. Ya, suka sekali dengan lambang-lambang. Yang dimana 70 ini melambangkan bangsa-bangsa sehingga tanah Ibrani yang praktis hanya dipahami oleh orang Israel saja kala itu, kiranya boleh dibaca oleh bangsa-bangsa lain. Nah, dalam bahasa Latin, ya, Targum Hashifim itu disebut dengan Septuaginta. Orang Yahudi tentu saja sangat menyukai dan bahkan meninggikan karya-karya sastra mereka. Tapi bagaimana mereka itu bisa membolehkan atau mengizinkan naskah yang suci dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Nah, ini adalah suatu terobosan baru yang dimana muridnya si Aristoteles ini luar biasa sekali. Dalam usia yang sangat belia, dia sudah menaklukkan wilayah-wilayah, yaitu dia siapa namanya? Alexander Agung. Ya. Nah, Alexander Agung ini, ya, dia memperkenalkan kebudayaan Yunani, ya, karena mereka terkenal dengan olah pikir mereka, yaitu filsafat Yunani. Nah, mereka juga dikenal dengan bahasa mereka yang sangat indah. Nah, sehingga mereka dikenal sebagai orang-orang yang berbudaya. Nah, kebudayaan orang Yunani ini juga dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Ini dong. Kata Septuaginta, ya, kata Septuaginta itu baru muncul dan dipergunakan oleh Bapak Gereja Saint Augustine, ya, pada abad keempat. Ya. Jadi sebelumnya nggak ada itu istilah Septuaginta, karena Septuaginta baru muncul belakangan. Nah, sebelumnya dikenal sebagai apa? Targum Hashifim. Ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui sejarah dari bagaimana mungkin sesuatu yang sakral ini diterjemahkan dalam bahasa lain, ya, itu bisa Anda nanti membaca dalam literatur Yahudi, yaitu dalam Megilah 9a yang menulis pandangan para rabi Yahudi, ya, yang dimana mereka mengatakan, ya, Hayinu teima diktif Yafet, ya, Elohim le Yafat Yafutu shel Yafet Yehe beohel Shem. Nah, ini menarik. Yehe beohel Shem. Ya. Yehe ini satu kata kerja dalam bentuk jasif. Ya. Jasif itu let him atau let him be. Ya. Biarlah itu dia tinggal di kemah-kemah dari Sem. Ya. Menjadi bagi kita keindahan literatur Yafet. Kenapa mereka mengatakan bahwa bahasa Yunani ini adalah literatur Yafet? Karena orang-orang Yunani ini adalah memang keturunan dari Yafet. Jadi biarlah keindahan Yafet, kecantikan Yafet itu tinggal di kemahmu. Nah, ini kan masih dalam pandangan orang Yahudi yang juga menghormati olah pikirnya orang Yunani yang terkenal dengan para filsufnya itu,
maka harus juga diperkuat dengan ayat Alkitab. Di mana ayatnya? Nah, mereka ketemu dalam Kejadian 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal di kemah-kemah Shem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, dari pijakan ayat ini, ya, berarti keindahan Yafet boleh tinggal di kemahnya Sem. Nah, sebelum itu, ya, karena masuknya budaya Helenis itu datang ke kehidupan orang-orang Israel, ya, para rabi kala itu juga membolehkan mesusa, ya, mesusa itu seperti ini, ya, ditaruh di ambang pintu, ya, atau dalam tefilin tali sembayang, ya, dalam talit mereka itu ada tulisan Shema, ya, yang boleh ditulis dalam bahasa Aram. Kalau itu boleh ditulis dalam bahasa Aram, ya, yang bukan bahasa Ibrani, berarti bahasa Yunani boleh juga dong. Nah, dan itu para rabi membolehkan. Jadi dari apa yang sudah terjadi ini, ya, mereka mengizinkan tanah Ibrani yang suci itu, yang sakral, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa mereka melakukan proyek ini? Nah, proyek ini sebenarnya adalah permintaan dari Raja Ptolemeus kedua yang memerintah pada sekitar tahun 283 sampai 246 sebelum Masehi. Anda lihat di sini berarti 3 abad sebelum era Yesus Kristus. Nah, seolah-olah ini kebetulan, ternyata tidak. Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini adalah untuk memberitakan Injilnya bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa. Nah, supaya Injilnya ini juga dikenal oleh bangsa-bangsa, maka harus diperkenalkan juga dengan bahasa internasional kala itu yang menjadi lingua franca. Nah, sehingga apa yang diterjemahkan 3 abad sebelum Yesus ini menjadi dasar bagi nanti para rasul menuliskan Injilnya dan mengabarkan Injil mereka tentang Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris zaman sekarang, ya. Zaman sekarang, ya, Anda, saya, ya, walaupun tidak fasih bahasa Inggris misalnya, tapi Anda ngerti bahasa Inggris karena Anda orang sekolahan. Nah, demikian juga kala itu, ya. Apalagi orang cerdik pandai, mereka pasti berbahasa Yunani. Nah, demikian juga para rasul, ya. Jangan anggap rasul itu nggak sekolah gara-gara dia kerjaannya jadi nelayan gitu. Bukan, ya. Orang Yahudi itu memiliki pendidikan yang wajib, ya, yang dimana sejak kecil, ya, umur 12 dia melakukan bar mitzvah. Kalau dia melakukan bar mitzvah, pasti dia nggak buta huruf. Nah, karena ini ada banyak sekali juga orang-orang khotbah, pendeta-pendeta khotbah katanya Petrus itu buta huruf. Nggak mungkin masa nelayan bisa ngerti itu tanah Ibrani. Jangan gitu dong, ya. Orang Yahudi itu punya ketentuan pendidikan yang sangat ketat, ya, yang dimulai dari sejak kanak-kanak, ya. Bahkan umur 12 dia harus lulus bar mitzvah. Kalau dia sudah menjadi anak hukum, dia bisa membaca Torah. Berarti apakah Yohanes dan Petrus itu buta huruf? Jangan gitu dong, ya. Terus masih mengatakan mereka nggak sekolah, jangan gitu dong. Yang ngajarkan Tuhan Yesus, Sang Firman. 3 tahun tuh diajar Tuhan Yesus, 3 tahun setengah. Kalau zaman sekarang kan sudah S1. Begitu bukan? Ya. Jadi mereka adalah para sarjana yang melebihi dari para ahli-ahli Taurat yang lain. Karena yang ngajar Sang Firman sendiri.
Ya, Yesus kan Allah yang inkarnasi. Bagaimana mungkin murid-muridnya dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan? Ya, karena saya sering sekali mendengar pendeta-pendeta itu menggampangkan, ya, seolah-olah pendidikan itu tidak penting, belajar itu nggak penting karena murid Tuhan sendiri itu adalah orang-orang awam. No, ya. Ada ketetapan pendidikan dasar bagi orang Yahudi, ya, siapapun dia, ya. Paling tidak dia sudah lulus bar mitzvah, yang dimana kalau lulus bar mitzvah itu pasti bisa membaca Torah. Ya, oke. Nah, apa isi dari Septuaginta? Nah, Septuaginta ini kalau yang saya kasih warna biru, ya, ini adalah apa yang ada dalam kanon kita, Alkitab kita, ya. Kemudian yang warna hijau adalah literatur Yunani di luar tanah Ibrani, ya. Kenapa kok ini di luar tanah Ibrani? Karena yang warna hijau ini tidak ada salinan naskah bahasa Ibrania, sehingga dalam konsili di Jamnia itu tidak diterima sebagai kanonnya orang Yahudi. Nah, yang warna marun dan dikasih tanda begini adalah kitab-kitab yang masuk dalam golongan kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, tadi kita kan sudah belajar nih, ya, bahwa kitab Septuaginta itu sudah ada 3 abad sebelum Yesus. Dan di Septuaginta ini ada, lihat yang warna-warna marun ini, kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, ini biasanya ya orang-orang Protestan yang anti Katolik, ya, atau anti Ortodok gitu. Nah, ini orang Protestan karismatik itu sering nggak menghormati saudara tuanya, ya. Mereka menggampangkan, ya. Menggampangkan apa? Seolah-olah kitab Deuterokanonika itu kitab bikin-bikinannya orang Katolik. Dan mereka tidak menghormati kitab Deuterokanonika ini. Kalau Anda lihat sejarahnya di sini, apakah kitab-kitab Deuterokanonika ini adalah rekayasanya orang Katolik? Tidak. Ya, kitab ini sudah ada 3 abad sebelum Yesus. Nah, kenapa dia masuk dalam Deuterokanonika? Nah, ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak menaruh kitab-kitab Deuterokanonika ini ke dalam kitab protokanonik. Nah, salah satunya ya tidak ditemukannya naskah Ibraninya, ya. Barangkali nggak tahu hilang kemana gitu. Yang ada cuman terjemahan Yunaninya. Dan itu dalam sidang di Yavne atau Jamnia itu kitab-kitab ini tidak diterima. Tetapi ya dalam penetapan misalnya Hanukkah. Nah, Hanukkah itu ada di kitab Deuterokanonika Makabe. Nah, itu orang-orang Yahudi Rabbinik ikut baca. Ya. Nah, kalau orang-orang Ibrani mau baca ya sebagai konfirmasi terhadap peristiwa bersejarah ya. Nah, berarti ini kan diterima sebagai literatur ya. Kenapa orang-orang Protestan nggak mau menerima ini sebagai literatur ya? Ya memang dia tidak disamakan dengan protokanonik, tetapi dia ada di kanon kedua. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak sama dengan protokanonik dan seterusnya. Nah, yang warna merah itu juga sesuatu yang dianggap tidak sama dengan Deuterokanonika dan mungkin bisa dimasukkan dalam kitab apokrif atau pseudepigrapha. Ya. Kalau orang Protestan mengatakan bahwa kitab Deuterokanonika itu rekayasanya Katolik, jangan gitu lagi ya. Kita harus belajar
sejarah bahwa kitab-kitab Deuterokanonika sudah ada sebelum Yesus Kristus. Dan kita harus menghormati, belajar hormat ya. Yudaisme itu ibu bagi kita. Ya, bagaimanapun Yesus Kristus itu lahir jadi orang Yahudi. Nah, kemudian Ortodok dan Katolik itu adalah saudara tua kita dan mereka memiliki jasa besar dalam kanon PB. Juga dalam doktrin-doktrin yang baik. Contohnya apa? Doktrin Trinitas. Itu kan doktrin yang baik, ya. Dan itu juga diterima oleh karangan Protestan. Nah, kata Trinitas kan bahasa Latin. Berarti dari gereja Ritus Latin. Nah, loh. Kok benci sama Katolik? Kalau hal yang baik masih kita warisi. Nah, saya ingin kita menjadi orang Kristen yang hormat terhadap sejarah. Ya. Hormat kepada apa pendahulu kita. Siapa yang terdahulu? Yahudi. Ya, bukan saya menjadikan Anda Yahudi gara-gara saya ngajarin sastra Ibrani terus mau jadi orang Yahudi, bukan, ya. Kita harus paham sejarah bahwa kekristenan berangkat dari situ. Dan sebenarnya Alkitab kita syarat dengan budaya Yahudi. Sehingga kita bisa melihat Yahudi, ibu kita, Kristen dan Ortodok adalah saudara tua kita. Ya. Protestan lebih mudah, ya. Kalaupun kita juga punya keunggulan, yes, ya. Tapi bagaimanapun kita juga berangkat dari mereka. Jadi seandainya saya mengajarkan sesuatu yang Anda anggap terlalu Yahudi, ya, tapi saya juga memberikan porsi yang baik bahwa kita pun juga menerima atau mewarisi hal-hal yang baik dari gereja Ritus Latin, dari gereja Ortodok, ya. Kita warisi yang baik-baik dan kita menghormati mereka, ya. Nah, kitab Deuterokanonika, ya, itu juga bisa dikonfirmasi dengan sejarah, dengan fragmen-fragmen yang bisa ditemukan misalnya dalam Kodeks Vatikanus. Ini juga tidak hanya menyalin kitab-kitab protokanonik saja, tetapi juga kitab-kitab Deuterokanonika. Kalau kita mau membaca tulisan-tulisannya Plato, mau membaca tulis-tulisannya Aristoteles, gitu, ajaran-ajaran mereka juga kita anggap sebagai ilmu yang baik tentang filsafat. Ya. Kenapa kita nggak mau baca Deuterokanonika? Nggak salah kok. Tetap kita tahu bahwa dia tidak sama dengan protokanonik. Dia Deuterokanonika. Kanon kedua. It's different. Tetapi sebagai naskah kuno, kita harus tetap menghormati. Ini adalah pusaka sejarah. Dan kita perlu untuk memahami itu. Nah, ya. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, apapun yang tidak ada dalam protokanonik oleh orang Protestan itu digebyah uyah jadi apokrifa. Ya. Ya memang ada kitab-kitab yang kurang baik, ya, ada yang nggak cocok bahkan dengan apa yang dituliskan dengan di kitab-kitab protokanonik. Makanya namanya Deuterokanonika. It's different, ya. Tetapi bagaimanapun itu adalah pusaka yang baik. Nah, kita juga bukan hanya punya naskah-naskah, misalnya Kodeks Vatikanus. Nah, ini juga penting, ini Kodeks Sinaiticus. Lagi-lagi Anda harus berterima kasih pada teknologi Kodeks Sinaiticus ini dapat Anda baca secara online. Luar biasa ini, ya. Jadi kalau kaum polemikus, nah Anda yang sering berdebat dengan polemikus Muslim itu, Alkitabmu sudah nggak asli lagi, Alkitabmu palsu, ya. Justru kita itu memiliki bukti-bukti sejarah yang sangat banyak sekali. Ya. Alkitab Perjanjian Baru dalam tulisan bahasa asli Yunani itu ada 5.000 lebih. Ya.
Bahkan 20.000 lebih dalam bahasa lain yang kuno-kuno itu. Ada 5.000. Masih dibilang palsu. Sedangkan salinan-salinan dari tulisannya Aristoteles itu cuma berapa sih? Kok dipercaya? Nah, nggak adil dong. Ya, tulisan dari Herodotus, salinan aslinya mana? Ada berapa? Kok dipercaya? Nah, orang itu sering tidak adil kepada Alkitab. Alkitab itu punya banyak ribuan salinan-salinannya. Masih dibilang palsu. Padahal kitab sucinya sendiri, dia nggak bisa menunjukkan mana yang salinan aslinya. Kan nggak ada. Nah, Anda lihat di sini ada banyak fragmen-fragmen yang kemudian ditranskripsi oleh para ahli, ya, sehingga kita dapat membacanya dan kemudian kita dapat mengkonfirmasi pada Alkitab yang kita punya. Wow, ini kan luar biasa, ya. Apa yang kita yakini Alkitab kita yang suci itu ternyata sama dari zaman ke zaman. Kenapa bisa begini? Ya karena ada Roh Kudus turut menjaga kitab kita yang suci. Ya, bagaimanapun ya, kita tidak hanya melihat sejarah, tetapi kita juga melihatnya dalam mata iman. Ya, bahwa apa yang kita yakini bukan sekedar keyakinan teologis, tetapi keyakinan historis. Ada, dan ini semua ya, andil dari Gereja Katolik Roma itu luar biasa. Ya. Maka kalau Anda bertanya untuk urusan naskah ini, sosok mana yang paling saya hormati? Saya sangat menghormati Paus Benedictus Emeritus, ya, karena dia adalah salah satu orang yang berjasa besar dalam pelestarian naskah-naskah kuno. Ya. Nah, dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang penulis, pengajar yang handal. Ketika dia diangkat menjadi paus, ya, dekrit apa yang dia tulis? Dominus Iesus. Yesus adalah Tuhan. Itu adalah dekrit yang dia tuliskan ketika dia menjadi paus, diangkat menjadi paus. Kenapa dia menuliskan itu? Ketika orang mulai mengandai-andai dengan pikirannya yang jahat, Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Ah, enggak lah. Dia cuman anak Allah, tapi dia bukan Tuhan. Nah, itulah hebatnya, ya, saudara tua kita ini. Enggak pakai polemik, ya. Ketika Paus bertitah, ya, Dominus Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Beres, nggak kayak kita, ya, orang-orang Protestan ini ribut terus soal Trinitas. Yang satu bilang ono, yang ono bilang ini, yang ono nyesatin ini, yang ini nyesatin ono. Nggak seperti ini. Saudara tua kita ini yang sangat rapi ini, ya, dari dekrit yang dituliskannya itu tidak ada lagi perdebatan Trinitas. Mereka tetap berdoa dengan cara yang bagus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, cara mereka berdoa itu sudah menunjukkan bahwa mereka adalah sesungguhnya yang paling Trinitas di antara kita. Dan itu saya memandang itu adalah teladan yang baik. Orang ortodok, ya. Saya nggak peduli Anda mau bentuk segitiganya kanan dulu atau kiri dulu. Pokoknya kalau berdoa dengan cara demikian, orang itu Trinitas. Dia memegang ajaran apostolik. Ya, nggak usah pakai debat. Dia sudah Trinitas. Ya, pakai label ini ono nggak perlu. Ya, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Luar biasa. Nah, kenapa Septuaginta ditulis dengan nama 70? Nah, Septuaginta. Nah, itu kan artinya 70. Bentuk singkatnya itu kan LXX. Nah, L itu nilainya 50, XX itu kan 10, berarti 70. Nah, kenapa dinamakan 70? Ini menunjukkan lambang bangsa-bangsa, yaitu
adalah jumlah dari keturunan Nuh, dari ketiga putranya, yang berjumlah persis nama-nama mereka itu 70. Ya. Nah, genealogi keturunan Nuh yang 70 itu ditulis dalam Kejadian pasal 10. Ya. Pasal 10 ini menuliskan nama-nama keturunan Nuh yang menjadi bangsa-bangsa seluruh dunia. Dan itu, tatanan itu juga digunakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa inner circle-nya Yesus itu adalah 12. Setelah 12, dia memilih berapa? 70. Nah, ini adalah lambang dari berita Injil, ya, yang dimulai dari 12, ya, lambang dari suku Israel, bahwa berita Injil itu pertama-tama diberitakan di seluruh Israel, ya, 12 suku Israel, lambang 12 adalah 12 suku. Nah, kemudian secondary-nya itu adalah 70. Kenapa 70? Itu melambangkan bangsa-bangsa di dunia. Yang dimana Injil Kristus diberitakan kepada bangsa-bangsa di dunia. Jadi saya meyakini bahwa perjanjian baru pasti ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena pasti Tuhan ingin Injilnya itu bukan hanya dikenal bagi orang-orang Israel saja, tetapi dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia, dan kita yang bukan tinggal di Israel, kita tinggal di Indonesia, kita pun mendengar berita Injil dari yang sudah diberitakan oleh bangsa-bangsa lain. Bukan oleh bangsa Israel lagi, bukan oleh keturunan para rasul Kristus lagi, ya, sudah turun-temurun dari bangsa ke bangsa, sudah menyebar, dan kita menjadi orang Kristen di sini. Ya. Nah, baik. Dan orang Yahudi, ya, tahu bahwa penerjemahan ke bahasa Yunani ini pasti tidak perfect, ya. Bagaimanapun tidak ada bahasa yang persis sama, ya. Pasti ada mungkin mana-mana yang hilang gara-gara diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nah, oleh karena itu, ya, pastilah mereka takut Tuhan marah, sehingga karena arti dari Alkitab firman ini menjadi berbeda, ya. Pada masa-masa tertentu, ya, mereka melakukan puasa, ya. Puasa ini, ya, dilakukan sekaligus untuk memperingati pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar pada tanggal 10 bulan 10, ya. Kira-kira terjadi pada tahun 588 sebelum Masehi. Nah, kemudian di sini Anda lihat kenapa mereka harus melakukan puasa di sini. Karena mereka ingin meminta ampun kepada Tuhan bahwa ada ketidaksempurnaan dalam penerjemahan Septuaginta itu, sehingga Tuhan boleh mengampuni ini. Ya, pada Asara Betevet itu dilakukan ta'anit Asara Betevet tanggal 10 bulan 10. Nah, pada zaman dahulu